Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Hari ini aku mau bacain kisah pengalaman dari teman kita. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada kisah teman kita, maksudnya tetangga aku. Di sini aku namain dia inisialnya T aja ya teman-teman, karena mbaknya di sini bilang jangan sebutin nama, inisial aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia, aku mau bacain kisah dia, tapi di sini aku nggak bacain semuanya teman-teman. Di sini aku singkat aja. Dia datang ke rumah ya teman-teman. Terus dia bilang, "Mbak, aku datang ke sini ada perlu sebentar sama Mbak." Ya aku bilang, "Perlu apa ya teman-teman?" Terus gini, "Aku lihat videonya Mbak, katanya kalau sholawat itu bisa mengabulkan hajat, terus bisa bikin hidup kita tenang." Itu benar teman-teman. Kalau yakin, percaya dengan sholawat, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Contohnya aku ya teman-teman, apapun yang aku minta sama Allah dikabulkan. Contohnya aku pengen miliki anak perempuan, alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Itu ya teman-teman. Contohnya aku udah ada kan, sudah kan ku bikin videonya kemarin itu. Terus dia bilang gini, "Aku pengen Mbak, pengen hidup tenang," katanya. Kalau pengen hidup tenang, terus aku bilang, "Baca sholawat Jibril sama sholawat munjiat." Katanya, "Mbak, baca sholawat Jibrilnya berapa, sholawat munjiatnya berapa?" Kalau aku minimal baca sholawat Jibrilnya 100, baca sholawat munjiatnya 100, baca sholawat maksudnya astagfirullah itu 100. Tapi itu semenjak aku lahiran anak bayi aku, itu aku agak jarang ya teman-teman. Tapi sekarang aku lanjutin lagi karena aku waktu itu habis lahiran itu lemes, capek ya. Jadi mau bikin konten itu susah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang anak aku juga umurnya udah hampir 2 bulan, jadi aku bisa bikin konten dan bisa sholawat lagi. Lanjut lagi ya teman-teman ke kisahnya Mbak T tadi. Tuh dia bilang gini, "Aku punya masalah," katanya. "Masalah apa?" Aku bilang gitu. Maksudnya mau cerita, ya nggak apa-apa. Jadi aku bilang, "Nggak apa-apa. Baca sholawat Jibril sama sholawat munjiat. Insya Allah apa yang Mbak inginkan, apa yang Mbak mau, insya Allah dikabul sama Allah." Alhamdulillah dianya mau teman-teman. Kita nggak tahu ya teman-teman, mungkin dengan dia membaca sholawat itu mungkin hidupnya bisa tenang. Ya, kita doain aja ya teman-teman supaya dia dan keluarganya tidak punya masalah apa-apa dan bisa rukun kembali. Amin. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku juga mau bilang sama teman-teman kalau sholawat munjiat dan sholawat Jibril itu bisa mengabulkan hajat-hajat teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa sholawat itu bisa bikin kita tenang dalam rumah tangga ya teman-teman. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, bisa dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Aku juga punya kisah ya teman-teman. Ini kisah aku baca ya, aku baca di buku, katanya gini. Ada seorang perempuan, dulu punya kisah yang kelam mungkin ya teman-teman. Tapi di balik itu teman-teman, dia nggak pernah ninggalin sholawat. Terus dia bilang, "Aku pengen tobat," katanya.
Terus dalam tobatnya itu dia selalu sholawat. Sholawat dia itu ialah sholawat Jibril, nggak pernah itu teman-teman dia tinggalin. Biarpun dia itu seorang mantan, mungkin ya teman, mantan seorang penzina, mungkin dianya juga pernah, ya nggak tahu ya teman-teman, itu kisahnya dia. Itu aku pernah baca di buku, Alhamdulillah teman-teman, pas dia wafat, meninggal, itu bau tubuhnya itu wangi teman-teman. Terus itu orang tuanya atau keluarganya bermimpi, maksudnya bukan itu anaknya, karena dia punya anaknya itu bermimpi. Terus dalam mimpinya kok dia manggilnya ibu ya, kok ibu nggak dipanggil sama apa namanya itu, sakaratul maut gitu ya, karena dia udah lama nunggu, katanya belum ada yang kesini nak, kata si mbak ninggal tadi. Pas di apa namanya itu, diselidiki terus bahwa selama dia di dunia dia selalu baca sholawat teman-teman, karena sholawat itu dahsyat banget teman-teman, the power of sholawat. Coba teman-teman amalin deh, aku yakin kalau teman-teman amalin sholawat Jibril. Kalau teman-teman nggak mau sholawat munajat, belum hafal, nggak apa-apa, lihat teks di buku, nggak apa-apa teman-teman. Terus kalau teman-temannya nggak mau baca 1000, itu 100 dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu ya teman-teman. Karena sholawat itu kalau pribadi aku ya teman-teman, kalau nggak sholawat sehari aja itu rasanya hampa teman-teman. Rasanya itu rasanya kosong teman-teman. Aku kalau rasanya pusing atau nggak punya banyak pikiran, itu aku selalu itu bacanya sholawat, biar hati tenang gitu teman-teman. Karena teman-teman, kalau menurut aku ya, kalau kita habis lahiran itu terus banyak pikiran ya teman-teman, mungkin karena pengaruh kita capek begadang tiap malam ngurusin bayi kita ya teman-teman. Tapi aku selalu nyempatin, nggak itu 100, mungkin 50 itu sudah kebaca selawat, biar tenang. Jangan sampai banyak kejadian ibu-ibu selesai lahiran itu baby blues, itu parah teman-teman. Itu kasihan di bayinya teman-teman. Mau teman-teman, di sini aku ngomongnya agak belepotan karena di sini aku juga baru selesai lahiran, karena ngomongnya juga agak susah ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku mohon teman-teman bantuannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku biar channel aku ini bisa berkembang dan bisa mendapat gaji dari YouTube. Maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini oke teman-teman, ini sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa teman-teman baca sholawat setiap hari, karena sholawat itu penenang dan buat hidup kita baik. Yakin teman-teman, apapun yang teman-teman minta pasti dikabul sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.